Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang ini di puasa yang ke-10 kita melanjutkan pertemuan pengajian rutin di bulan Ramadan ini dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya beliau Al-Imam An-Nawawi. Sebelum kita mengawali pengajian kita pada siang hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dianugerahi oleh Allah rizki yang barakah, rizki yang halal, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabat wal tabi'in ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat jami' ahlina wa syaykhina wa imamil qurra wal muhaddithin wa hamalati kitabillah ajma'in wa khususan mu'allifi hadha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashiru, utawi kiku hadis kang nomor 10. An Abi Hurairah, kaceritaaken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sama kayak hadis yang kemarin. Ini perawinya sahabat Abi Hurairah, sudah kita jelaskan profilnya. Qala, ngendikan sinten sahabat Abi Hurairah ing pangendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ya rupane dawuh innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba ila akhirih. Innallaha sak temene Gusti Allah taala halimah luhur sinten Allah iku thayyibun sae, layak balu niku mboten nampa sinten Allah illa thayyiban angin sesuatu sing sae. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah taala halimah luhur sinten Allah iku amara perintah sinten Allah al mukminina ing pira-pira wong kang beriman. Bima perintah mau bima kelawan barang amara kang sampun perintah sinten Allah bihi kelawan ma al mursalina ing pira-pira wong kang den utus. Faqala mongko dawuh sinten Gusti Allah taala halimah luhur sinten Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhar rusulu, he eling-eling para utusan, kulu padha daharo sira kabeh minat thayyibati nyatane saking pira-pira barang kang bagus, wa'malu lan padha agawe sira kabeh salihan ing amal sing apik. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala, ya ayyuhalladzina he iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladin kulu padha mangan sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse barang rozakna kang sampun paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Summa dzakara mongko nuri nyebut sinten Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yutilu kang nyuwekno sapa iki rajul as-safara ing lelungan, as'asa kang dawul-dawul rambute sapa iki rajul, akbaro kang bleduken sapa iki rajul, yamuddu hale ngatungake sapa iki rajul yadehi ing tangan lorone rajul ngatungake ning ngendi ilas samai marang langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi duh pangeran ingsun, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Wa mat'amuhu hale utawi panganan iki rajul haramun iku haram, wa masyrubu lan utawi
panganane ombenane iki rajul haramun iku haram, wa malbusuhu lan pakaiane iki rajul haramun iku haram, wa ghudiya lan den paringi daharan sapa iki rajul bil harami kelawan barang kan haram, fa anna mongko kaya apa ta yustajabu den sembadani apa lahu iki keduwe rajul. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mengupas satu tema yang hampir satu tema yang sangat menarik, karena tema yang ada di dalam kitab Al-Arba'in ini, karena Imam Nawawi sudah memilih bahwa ini adalah hal-hal dasar dalam beragama. Semua dari kemarin kita ngupas hadis yang pertama berkaitan dengan niat, kemudian berkaitan dengan al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, kemudian berkaitan dengan kemuliaan darah seorang muslim dan juga hartanya, dan banyak, termasuk itu tema-tema yang memang menjadi dasar dalam beragama. Karena ini tema-tema pilihan, makanya Masya Allah kalau teman-teman tahu di kitab Al-Arba'in ini hampir disarai oleh para ulama, kurang lebih hampir yang mensarai. Kalau syarah itu dalam kalau kita kuliah sekarang itu ya, atau kita belajar sekarang itu adalah semacam penjelasan dari hadis-hadis itu kemudian dijabarkan, dan itu hampir ada 150 karangan atau mu'allafat atau taklif dari para ulama, karangan-karangan dari para ulama. Salah satunya yang kita ngaji pada siang hari ini, saya ambil penjelasan-penjelasan, potongan-potongan yang singkat tentunya, karena tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Itu adalah kitab Al-Jawahir. Ada banyak kitab, termasuk Imam Nawawi sendiri juga mensyarah kitab ini. Oke, kita kembali ke pembahasan hadis yang ke-10 ini. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Abi Hurairah. Kemarin kita sudah kupas siapa itu sahabat Abi Hurairah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan mau menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Maka di sini dikasih penjelasan bahwa maksudnya innallaha thayyibun itu apa? Ai munazzahun anin naqais wa muqaddasun anil afati wal uyub. Yaitu Allah yang disucikan dari sifat kekurangan atau punya kekurangan, kemudian juga disucikan dari aib-aib, dari hal-hal yang itu kemudian mereduksi dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Maka thayyibun di sini adalah kesempurnaan tanpa ada kekurangan sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa thayyibah. Allah yang thayyib itu, Allah yang baik itu tidak menerima sesuatu kecuali itu baik pula. Maka di sini dimaknai dalam kitab Al-Jawahir itu la yaqbalu syai'an min aqwalil 'abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana thayyibah. Allah itu tidak akan menerima sesuatu dari ucapannya hamba, dari perilakunya hamba, dari hartanya hamba, illa ma kana thayyiba, kecuali apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan harta yang dikeluarkan itu kecuali adalah sesuatu yang baik. Maka kalau kita ngomong sesuatu yang baik, artinya dalam syariat adalah hasanan khalian minal mufsidat wal muharramat, yang benar-benar baik, yang terhindar dari mafsadah, kerusakan, dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa komponennya bisa dua, bisa zatnya yang itu dilarang, atau cara mendapatkannya, barangnya halal tapi cara mendapatkannya itu haram, atau barangnya mungkin halal tetapi cara mendapatkan barang itu yang kemudian haram, maka menyebabkan ketika dimakan itu juga hukumnya haram. Itu di situ yang maksudnya adalah thayyiban, yang tidak diterima oleh Allah, itu seperti itu. Maka banyak di dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya ilaihi yas'adul kalimut thayyib
wal amalus salihu yarfa'uh. Jadi hampir baik tindakan atau perbuatan itu adalah yang baik-baik yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, para santri, para sahabat semuanya, sahabat Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwasanya seseorang ini perhatian untuk kita semuanya, siapapun, mau itu dia pejabat, mau dia itu pengusaha, mau itu dia petani, siapapun, maniktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bekerja kemudian dia menghasilkan sesuatu yang haram, kemudian dia bersedekah dengan harta yang haram itu, maka sedekah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi aneh kalau kemudian orang bekerja dari sesuatu yang tidak baik, kemudian itu dibagikan kepada orang-orang sebagai sedekahnya dia, maka tetap lam yuqbal minhu, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Abi Hurairah menyampaikan Sahabat Abi Hurairah menyampaikan bahwa man kasaba malan haraman fatasaddaq bihi lam yakun fihi ajrun wa kana itsmuhu alaihi. Orang yang bekerja kemudian menghasilkan uang yang haram, kemudian dia bersedekah dengan itu, maka baginya tidak ada pahala, tetapi malah yang ada adalah dosa. Yang unik ini perumpamaan yang disampaikan oleh waqala Sufyan As-Tsauri. Beliau menyampaikan begini. Ini Masya Allah, ini pengibaratan yang luar biasa dari beliau. Beliau menyampaikan begini: man anfaqa minal harami fi ta'atillah. Barang siapa yang berinfak, bersedekah dari sesuatu yang haram untuk kepatuhan kepada Allah. Bayangkan, untuk kepatuhan. Untuk kepatuhan itu bisa macam-macam. Untuk sedekahnya untuk bangun masjid, atau mungkin dia bukan sedekah tapi dia berangkat haji, berangkat umroh dengan uang yang tidak baik, maka beliau menyampaikan kana kaman tahharos sauba bil bauli. Maka orang yang berinfak dari harta yang haram untuk kepatuhan kepada Allah, maka dia seperti orang yang mencuci bajunya, dan mencucinya bukan dengan air, tetapi dengan air seni. Dengan air seni, dengan air kencing. Maka dari sini kita bisa pahami, orang mencuci dengan air seni yang didapat bukan tambah bersih, tambah bau, tambah kotor. Maka kalau kita tarik sini betul-betul untuk aplikasi sehari-hari, siapapun, mau itu pengusaha, mau itu guru, mau itu petani, mau itu pejabat, semuanya. Ketika seseorang melakukan amal kebaikan dan apa yang dipakai itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, yang tadi bahasanya dalam hadis ini adalah tidak baik, maka tidak baik tadi definisinya jelas bahwa dia bukan sesuatu yang dilarang dalam agama, ataupun barang itu halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka yang terjadi adalah, kalau lihat perkataan dari beliau, As-Tsauri, beliau menyampaikan bahwa orang yang melakukan kebaikan dengan uang yang tidak benar, maka dia seperti mencuci baju dengan air seni. Coba bayangkan kalau ada orang umroh, orang haji, kemudian dari uang yang tidak diridhai oleh Allah, bagaimana bisa ingin mengharap atau mendapatkan pahala yang namanya umroh ataupun haji yang mabrur? Tentunya sangat jauh, walaupun itu semua adalah ketentuan hak Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh. Maka prinsip yang harus dilakukan adalah bagaimana seseorang itu mampu
ketika melakukan kebaikan jangan sampai itu dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha ta'ala amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sesuatu sebagaimana yang telah diperintahkan kepada para rasul. Maka kemudian ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari hal-hal yang baik dan berlakulah yang baik pula. Kemudian di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang paling baik atas apa yang telah aku berikan di antara kalian. Maka kalau kita tengok definisi halal tadi, halalan thayyibah itu ya sudah, bahwa itu tidak, kalau dari thayyibah dari secara kesehatan berarti dia tidak membuat orang sakit dan itu menyehatkan. Dan thayyibah dari sisi syariat adalah itu tidak melanggar syariat. Walaupun makanan itu nikmat tapi melanggar syariat, maka tidak bisa dikatakan thayyibah. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya orang kalau makan itu ya yang baik-baik dan berperilaku yang baik pula. Termasuk kalau kita makan pun juga harus min thayyibati ma razaqnakum, atas halal yang baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa dzakara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini titik poinnya adalah berkaitan dengan al-halalu sababun li ijabati du'a wa aklul harami yamna'uha, memakan sesuatu yang halal itu menjadi sebab dikabulnya sebuah doa, dan memakan harta yang haram itu menjadi sebab tertolaknya sebuah doa. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menyampaikan ayat-ayat tadi, kemudian Rasulullah menyebut summa dzakara rajula yutilu safara as'asha aghbara. Kemudian Rasulullah menyebut ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya tidak rapi, karena memang kalau orang perjalanan jauh apalagi di Timur Tengah itu tentunya bisa kita bayangkan kalau orang naik kendaraan apalagi jalan panas terik seperti itu, kalau bahasa orang Jawa itu daul-daul gitu ya, itu akbar, berdebu. Pasti orang melakukan perjalanan jauh bajunya pasti kotor, kena debu dan lain-lain. Ya muddu yadahi ila sama, yang mengangkat tangannya sampai ke langit dan mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga dikasih makan juga haram. Maka coba kita tengok satu-satu. Yutilus safar, tentunya kalimat yutilus safar ini adalah berkaitan dengan as-safar as-sahih, yaitu safar yang dibenarkan oleh syariat. Yaitu safar yang dibenarkan oleh syariat, tentunya safar yang di situ la maksiyata fi, tidak ada maksiat di dalamnya. Bisa kal haji wal jihadi wasilaturrahim, yaitu seperti haji, jihad, silaturahmi, atau mungkin safar yang sifatnya bekerja untuk menafkahi keluarga. Kita kan tahu bahwa yang namanya musafir itu doanya mustajab. Menjadi seorang musafir saja itu sudah mustajab. Dan tentunya mustajabnya seorang musafir adalah musafirun yusafiru fi ta'atillah. Harus seorang musafir yang berpergian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, yang penting mungkin orang umroh, orang silaturahmi ke orang tua, silaturahmi ke saudara. Ash'ash aghbau, dia ini karena orang musafir itu kan pasti mandi kurang, istirahatnya kurang,
kemudian pakaiannya juga pasti hatta ghayyara launuhuma, pasti tubuhnya, pakaiannya itu terkena debu dan warnanya berubah. Dan dia mengangkat kedua tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mutadallilan qailan, ya Rob, ya Rob. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara makanan, minuman, pakaian itu haram. Nah, di sini di matan hadis ini ada yang menulis di kayak kitab yang saya bawa, kitab matannya Arba'in Nawawi, hanya amatan bukan dari Sarah Al-Jawair Al-Uliyah, itu ada yang pakai dal, ada yang pakai dal, wa gudiya, yaitu kalau di sini di Sarah Al-Jawair ini pakai wa gudiya, bukan wa gudiya. Lah, wa gudiya di sini, tapi kalau mengarah ke maknanya agak mirip sebenarnya. Kalau wagudiya di sini bidhammil ghin, yaitu ghinnya di dhammah, atau kemudian dalnya di kasrah, wagudiya, maka para ulama di sini, yaitu pensyarah kitab ini menyampaikan begini. Kenapa sudah ada kalimat wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, tapi kok wagudiya masih disebut? Maka ada dua kemungkinan. Satu, imma litakid, jadi dikasih hidangan lagi, dikasih makanan lagi, itu adalah sebagai penguat atau taukid. Tapi juga bisa bermakna lain, yaitu wa imma litambih, yaitu dalam rangka untuk sebagai pengingat ala halis sigor, ketika seseorang masih dalam kondisi kecil. Berarti ini perhatian untuk orang tua. Wal makna wa kana ghoda'u haraman hala sigori, berarti selain makanannya dia sekarang adalah makanan yang haram yang masuk pada tubuhnya, minumannya, pakaiannya, tetapi dia punya bekas di masa kecilnya dikasih makanan, dikasih nutrisi sama orang tuanya dengan rezeki yang tidak halal. Ini yang bidzal. Makanya ketika wal ghoda ay biddalil biddal itu adalah ma bihi namaul jasad wa qawamuhu minat ta'ami wasyarab. Berarti sesuatu yang kemudian tubuh ini tumbuh, dan tumbuhnya itu dari makanan dan minuman. Berarti ya bisa kita katakan kalau yang membuat kita tumbuh adalah sari-sari dari makanan yang kita makan, berarti ya nutrisi itu. Adapun kalau memakai dal, yaitu kalau memakai dal, itu kalau goda bidal itu lebih umum, tapi kalau bidal al goda atau bidalil muhmalah, ada al goda, ada al asya, yaitu makan malam, ada al goda itu, maka di sini adalah prinsip makan juga sesuatu yang masuk dalam perut. Jadi kalau ada yang membaca wagudiya itu kurang lebih hampir sama, tapi di Sarah Al-Jawair ini wagudiya bidal, berkaitan dengan nutrisi tentunya, sesuatu yang sudah masuk di saat dia masih kecil. Atau menurut pendapat yang pertama adalah litakid, ini hanya sebagai penguat berkaitan dengan mat'am, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tuh. Kemudian para sahabat dijelaskan sama Rasulullah, laki-laki itu melakukan perjalanan yang jauh, dan perjalanannya juga dalam rangka kepatuhan, dan perjalanannya itu sampai dia rambutnya nggak dawal-daul, apa ya bahasa Indonesianya itu, sangat nggak rapi gitu, kemudian amburadul ya, rambutnya amburadul, kemudian pakaiannya berdebu, minta kepada Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang masuk dalam perutnya haram, bagaimana Allah mengijabah doa dia? Maka dari sini sahabat semua yang muliakan oleh Allah, ini berkaitan, tema hadis ini berkaitan tentang antara sesuatu yang masuk ke perut kita dengan terkabulnya doa atau tertolaknya doa, dengan terkabulnya doa atau tertolaknya doa. Maka dari sini kita bisa tarik sebuah pelajaran bahwa kita sebagai orang tua, kita ini sebagai orang tua, hati-hati dalam memberi nafkah anak.
hati-hati dalam mencari nafkah sehingga masuk ke perut istri anak kita, bahkan masuk ke perut kita sendiri. Maka kalau seseorang memahami ini, itu ada perhatian yang sangat yang sangat detail dari orang tua ketika dia mau memberi nafkah kepada keluarga. Cara mencari nafkah itu harus diperhatikan. Maka ada satu kisah ini. Kisah ini perihal Nabi Musa. Nabi Musa itu satu momen beliau sedang berjalan melihat seorang laki-laki yang berdiri berdoa sampai doanya pasti yatadarra tawilan wa huwa yanduru ilai. Kemudian sambil melihat laki-laki yang berdoa itu, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau ijabah enggak doa orang itu?" gitu. Maka kemudian Nabi Musa mendapat jawaban bahwa walaupun dia menangis sampai kemudian dia selesai usianya, wafat tentunya, dia mengangkat tangannya sehingga tangannya itu sampai ke atas langit sana, memanjang sana. Mastajabtulah, aku tidak akan mengabulkan doanya. Nabi Musa penasaran, orang yang berdoa sampai menangis saja. Bayangkan, kita saja ini kalau kita ini, saya yakin sahabat semuanya menemukan momen-momen di mana kita berdoa bisa menangis, bisa karena merenungi nasib atau bisa karena memang berharap akan terkabulnya doa. Kadang kayak saya ketika bimbing jamaah umroh itu mereka doa di Multazam, mereka berdoa di depan Ka'bah, mereka berdoa di Al-Mizab, di bawah tahta Al-Mizab, di bawahnya talang emas yang berada di Hijr Ismail. Kalau kita tengok ini kisahnya Nabi Musa, menangis memang salah satu indikator dikabulkannya doa. Tetapi laki-laki ini bisa menangis, tapi ada sesuatu yang mengganjal sehingga Allah tidak mengabulkan doanya. Bayangkan, dia mutadharri, orang yang mutadallil, orang yang sudah merasa hina di hadapan Allah, orang yang DP-DP di hadapan Allah, tunduk untuk memohon kepada Allah, tetap bahkan bisa menangis. Tetapi Nabi Musa dikasih wahyu, diberitahu bahwa mastajabtulah, aku tidak akan mengabulkan doanya. Nabi Musa penasaran. Qala ya Rabb lima dzalik? Kenapa begitu? Dia menangis, dia sudah memohon kepada Engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, li'anna fi batnihil haram wa ala dhahrihil haram wa fi baitihil haram. Musa, di perutnya orang itu yang berdoa kepadaku sampai menangis itu ada sesuatu yang haram. Di punggungnya ada sesuatu yang haram, di rumahnya ada sesuatu yang haram. Coba kita bayangkan, orang yang sudah menangis di dalam doanya, ternyata belum tentu dikabulkan oleh Allah, dan itu karena faktor internal. Faktor yang ada pada dirinya sendiri, bukan faktor problem yang diminta. Faktor yang kemudian melekat pada dirinya yang dia tidak berlepas darinya, karena apa yang dimakan kemudian menjadi menjadi darah itu kemudian dipompa di sekujur tubuh oleh jantung, kemudian sudah, sehingga kita bisa bergerak, bisa apapun, hasilnya ya sudah dari makanan itu, nutrisi yang ada. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Maka sampai Kanjeng Nabi itu dawuh, ada seorang sahabat bertanya, "Kanjeng Nabi, bagaimana caranya supaya saya ini menjadi orang yang mustajabad dakwah, orang yang dikabulkan doa-doanya?" Kanjeng Nabi cuma satu jawabannya, cuma satu. Kita, Pak sahabat itu dikasih sama Rasulullah, kosongkan perutmu dari sesuatu yang haram, walaupun hanya
satu suapan. Kosongkan perutmu dari sesuatu yang haram. Lah bagaimana? Ini satu lukmatan wahidatan saja. Kalau ada sesuatu yang masuk dan itu tidak diridhoi oleh Allah, itu menyebabkan orang itu tidak diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan tentunya orang kalau kemudian secara fisik ini hasilnya dari sesuatu yang haram, maka risikonya adalah tempat yang layak adalah neraka. Masya Allah. Maka para santri, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada seorang syekh yaitu Imam Ibrahim bin Adham. Ada satu kisah, beliau lewat satu pasar di Basrah. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq," panggilan beliau, kunyah beliau. "Kita ini berdoa, malana nad'u fala yustajabulah." Kita ini berdoa, tapi kenapa gak diijabah? Kata beliau, "Li'anna qulubakum matat bi asyrati asya." Karena hati kalian telah mati dengan 10 hal. Ini coba, kalau kita ini tengok, sehingga kenapa salah satu menurut beliau selain makanan yang halal, ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak diijabah doanya. Beliau menyebut 10. Saya terangkan singkat saja. Araftumullah falam tu'addu haqqah. Kalian tahu Allah, tetapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Satu. Za'amtum annakum tuhibbuna rasulillahi wa taraktum sunnatah. Kalian berprasangka, kalian meyakini bahwa kalian adalah cinta kepada Rasulullah, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah, dikasih rizki, tetapi kalian tidak syukur kepadanya. Kalian mengatakan syaitan adalah musuh kalian, tetapi kalian tidak menyelisihinya. Kalian mengatakan bahwa surga itu benar, tapi kalian tidak mengamalkan sesuatu sehingga kalian dekat dengan surga. Kalian mengatakan bahwa neraka itu benar, tetapi kalian tidak berusaha jauh darinya. Kalian mengatakan bahwa annal mauta haq walam tasta'iddu lah. Kalian mengatakan bahwa mati itu benar dan kalian tidak menyiapkan untuk menghadapinya. Dan bahkan intabahtum minan naumi fastaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kalian ini kalau bangun malah sibuk ngurusi cacat orang lain, tetapi kalian lupa akan cacat diri kalian sendiri. Kalian mengubur orang-orang mati di antara kalian, tetapi kalian tidak mau mengambil pelajaran dari kematian orang-orang yang kalian kubur. Maka ini adalah kisah yang disampaikan oleh pengarang kitab ini dalam Syarah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, bahwa memang benar salah sekian dari hal-hal yang orang tidak diijabah doanya ada 10 tadi. Dan titik poin dari hadis ini adalah tentang sesuatu yang masuk. Maka ini lagi-lagi kisah Nabi Musa lagi. Kalau tadi seorang laki-laki yang sudah menangis sampai kemudian tidak diijabah sama Allah, ini Nabi Musa lagi juga menyampaikan begini. Ini Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berada di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Di dalam kitab Jawail Aruliyah ini dikasih penjelasan bahwa cerita ini dari kitab Nuzhatul Majalis. Nabi Musa satu momen bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, idza da'aka as-sha'imu wal musali wal mujahidu famada tujibuhu?" Ya Allah, ya Tuhanku, ketika orang-orang yang berpuasa, orang yang ahli sholat, orang yang berjihad, berdoa kepada Engkau, bagaimana cara Engkau menjawab? Allah menjawab, "Aqulu labbaik." Aku jawab dengan jawaban, "Ya." Qala, "Ya Rabb, fa idza da'aka al-'asi?" Qala, "Aqulu labbaika labbaika labbaika." Ketika orang maksiat meminta kepada Engkau, bagaimana jawaban Engkau? Aku jawab 3 kali, wahai Musa, labbaika labbaika labbaik. Maka Nabi Musa kemudian tanya, karena beliau ini orang cerdas, "Ya Rabb, tujibuhu bitalbiyah salasa marrat." Kenapa kok
yang orang yang puasa, orang sholat, orang jihad dijawab cuma sekali, tetapi orang yang ahli maksiat malah dijawab 3 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li'annahu i'tamada 'ala karami wa ghairuhu i'tamada 'ala ahmali." Musa, orang-orang yang bermaksiat itu mengharapkan akan kemurahanku. Sedangkan orang-orang yang puasa, orang jihad, orang puasa, orang sholat, itu mereka berdoa, mereka mengandalkan amal ibadahnya. Maka al-i'timad ala al-a'mal nuqsanur raja'i wujudi zalal. Orang yang dalam kitab hikam, orang yang kadang kelemahan orang yang istiqomah dalam hal-hal baik, yaitu sholat puasa, kadang dia mengandalkan amal ibadahnya. Ketika meminta Allah pun merasa bahwa ya Allah, saya ini sudah melakukan A, B, C, D dan aku minta kepada Engkau. Dia mengandalkan amalnya supaya doanya dikabulkan, bukan kemudian natawakkal 'ala Allah. Bukan kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang yang bermaksiat minta kepada Allah, dia hanya mengandalkan supaya doanya diijabah hanya karena mengharap kemurahan Allah Subhanahu wa taala, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kritik buat orang-orang minal abidin, orang-orang yang ahli ibadah, entah ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah apa lain. Jangan kemudian dikira doa-doa kita dikabulkan karena puasa Daud kita, puasa Senin Kemis kita. Bukan. Allah lebih suka ketika orang berdoa kepada Allah, merasa apa yang telah dikabulkan itu adalah atas kemurahan Allah, atas kasih sayang Allah, atas anugerah Allah, bukan ala'timadi amalik, bukan karena kemudian seseorang mengandalkan apa yang telah dilakukan dari ibadah itu sendiri. Maka kalau kita tarik sini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu titik poin dari hadis ini, kalau ingin mujabat dakwah atau mustajabat dakwah, orang yang diijabah doanya, maka nutrisi itu yang harus diperhatikan. Sesuatu yang masuk perut itu harus diperhatikan. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian yang kisah yang ada dalam Nabi Musa, bagaimana Allah tetap mengijabah, tapi cara Allah menerima itu berbeda. Ketika orang mengharap berdoa itu karena mengandalkan amal ibadahnya, dengan orang yang hanya mengharap akan kemuliaan Allah, akan kemurahan Allah, akan kasih sayang Allah, akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di penutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita patut berpikir sebagai orang tua yang sudah punya anak. Kita patut yang belum nikah, yang masih mencari rezeki, cari rezeki yang halal, cari makanan yang halal, dan dengan cara yang halal pula, karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Karena Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Insyaallah di pertemuan ini kami cukupkan. Semoga kita dipermudah oleh Allah untuk berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.